Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Amerika protes, Indonesia ditakdirkan jadi penguasa nuklir dunia. Tapi sebenarnya zaman dulu gitu ya pun Indonesia sebenarnya ada rencana kan untuk mengembangkan nuklir gitu. Kalau tidak silap saya itu pada zaman Presiden Soekarno gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Importing all preferences from home. Sahabat bagi-bagi, tak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia modern seperti sekarang ini, senjata nuklir menjadi salah satu senjata yang paling ditakuti dunia. Bahkan bisa dibilang, nuklir menjadi salah satu alat perang serta alat pertahanan sebuah negara besar, dan untuk sekarang ini, terhitung sudah banyak negara yang mengembangkan dan menggunakan nuklir sebagai senjata militer negaranya. Sahabat bagi-bagi, pertanyaannya, apakah Indonesia memerlukan senjata nuklir dalam kekuatan militernya? Tidak munafik, memang senjata nuklir sebetulnya sangat diperlukan oleh negara-negara besar. Selain itu, dengan adanya senjata mematikan ini, negara kita pun otomatis disegani oleh negara lain, serta dapat digunakan untuk menakut-nakuti musuh. Pasti disegani ya. Kalau yang berarti dengan memiliki senjata nuklir, gitu. Kita juga bisa memiliki banyak musuh, bos. Namun negara manakah yang akan menjadi raksasa nuklir dunia? Apakah Amerika atau mungkin Indonesia ke depannya juga akan menjadi negara nuklir? Sobat bagi-bagi, seperti diketahui, sekarang ini banyak negara terutama 3 kekuatan besar dunia yakni AS, China dan Rusia tengah berlomba membuat persenjataan canggih yang tak mudah ditaklukkan. Dan di antara ketiga negara besar ini, China lah yang justru digadang akan menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Bahkan Amerika sendiri mengakui bahwa militer negeri tirai bambu bisa melampaui negaranya. Meskipun mengakui, Amerika pun tetap khawatir lantaran perkembangan teknologi nuklir China makin hari makin melesat. Apalagi negara ini dikatakan tengah memperbanyak hulu ledak nuklir, bak sedang mempersiapkan perang, bos. China pun Oke, memang benar ya? China sekarang ini tengah menggenjot perkembangan nuklirnya. Lalu mengapa Indonesia, sebuah negara besar dengan segudang pengaruh, tidak mengembangkannya? Memang untuk saat ini Indonesia belum mengembangkannya, meskipun Indonesia memiliki bahan-bahan yang cukup untuk dijadikan hulu ledak nuklir. Bahkan tahun kemarin, Indonesia mengirim bahan peledak ke negara tetangga yaitu Australia, jumlahnya pun tak main-main, bos, yakni sekitar 200 ton dalam 20 kontainer. Nah, melihat hal ini, apakah Indonesia mampu mengembangkan nuklir? Sahabat bagi-bagi, Indonesia belum mengembangkan tapi bukan berarti tidak mampu ya. Bukan sekedar mampu, Indonesia juga memiliki sumber daya melimpah dengan bahan-bahan pembuat nuklir yang memadahi. Tak sampai di situ, dari SDM pun, banyak intelektual muda yang memiliki kemampuan lebih. Memang mampu gitu. Bayangkan, Indonesia untuk buat membuat nuklir pesawat gitu saja kita mampu, jadi ada kemungkinan senjata nuklir pun sebenarnya bisa kita kembangkan, bos. Hanya saja, untuk saat ini, pemerintah kita masih belum berfokus pada energi mahadahsyat tersebut, apalagi sekedar untuk pertahanan militer. Indonesia lebih memilih berkomitmen untuk menjunjung tinggi perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Namun perlu diketahui bahwa meskipun Indonesia sekarang tidak berniat untuk mengembangkan nuklir, RI setidaknya telah memiliki 3 reaktor nuklir, Bung. Jadi sebetulnya jika kita melihat sejarah terdahulu negara ini, Indonesia bisa dan sangat mampu mengembangkan nuklir, bahkan Rusia pun pernah menawarkan kerjasama pengembangan nuklir pada saat itu. Zaman dulu tuh. Nah, sobat sekalian, untuk saat ini Indonesia masih berdiam tanpa mengutak-atik potensi nuklir yang ada, dibanding dengan China yang justru digadang menjadi penguasa nuklir saat ini. Tapi ke depan, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia pun memiliki potensi menjadi penguasa nuklir, mengingat SDA-nya yang melimpah. Tapi ingat, jika Indonesia memiliki nuklir, jangan harap Amerika bakal terdiam dan terlesu-lesu, bos. Yang ada negara kita juga kemungkinan besar memiliki banyak musuh seperti negeri tirai bambu saat ini. Lantas bagaimana?
Komen di bawah ya. Sekian info kali ini. Wassalam. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang Indonesia juga berkemampuan sebenarnya ya untuk membuat senjata nuklir ini. Sebab pada zaman dulu pun, zaman eranya Presiden Soekarno pun pernah gitu ya, pernah mahu mengembangkan senjata nuklir gitu. Jadi sebenarnya Indonesia juga mampu gitu ya untuk buat senjata nuklir, tapi mungkin sekarang tidak berfokus dulu untuk buat senjata nuklir lah gitu. Sebab kita tahu Indonesia ya sekarang itu berfokus kepada perdamaian gitu ya, perdamaian dunia gitu. Tapi kalau kedepannya kita tidak tahu. Tapi kalau dibahas soal mampu atau tidak mampu, Indonesia memang mampu ya untuk buat senjata nuklir dengan adanya juga sumber-sumber alam lain untuk buat senjata nuklir ini. Jadi memang Indonesia berkemampuan gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.